Iya, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa Allah itu mau Kristen maupun Islam juga tidak bisa dilihat. Saya sudah bilang tadi kan, Pak bisa mengerti kata saya tidak? Di Kristen juga tidak bisa dilihat, di Islam juga tidak bisa dilihat. Siapa yang bisa lihat? Siapa? Pak Julius, ini dari Pak Lin Purba dengar dulu. Ini kalau berdebat biasanya dengan teman-teman kita Muslim, pada umumnya logikanya jongkok. Jadi kita itu kayak ngomong logika aku juga Parlin, omongan kau aja dibantah sama Julius ya. Parlin Purba, kau dengar dia sekali lagi. Bentar, yang lainnya diam. Parlin Purba, pasang kuping kau ya. Julius membantah omonganmu tentang Tritunggal, membantah. Ya, jadi secara detail itu tidak ada di Bibel kau, ya. Kau bilang kami jongkok ya, lokal jongkok. Itu Julius membantah sesama Kristen ya. Weh, sesama Kristen. Sialan jadi kacau kan? Aduh, sesama Kristen membantah omongan kau. Sesama Kristen. Begini, aduh. Kau bilang pulang jongkok kami jongkok anak orang kau Tuhan kan? Kami pulang kau jongkok. Jawab dulu, kamu menarasikan bahwa umat Muslim itu pikirannya jongkok. Sekarang jawab. capek deh ladenin kamu deh. Loncat kau kemana-mana, Tritunggal lagi belum habis sudah lari kau kemana-mana. Gak bisa jawab. Sekarang terangkan kepada saya ayat itu. Gimana Tuhan berfirman di dalam hati, firmannya apa, dan penulis itu kok bisa tahu? Dia kan berfirman di dalam hati. Kok bisa sang penulis itu tahu? Coba terangkan kepada saya jika pikiranmu gak jongkok. Kitab Lukas itu sampai dengan 24. Lukas 5 ayat 6. Oke. Jadi dibikinnya, makanya dengerin. Lukas 5:6 gitu, bukan 56. Mudahnya bilang Lukas 5 ayat 6 itu artinya. Ya, silakan. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Itu bunyinya. Itu bunyinya. Oke, Bunda, Apalagi, saya baca Lukas 5 ayat 6 ya, yang satu. tadi Bunda bilang. Lukas, Bunda giliran saya ya. Biarkan dia bicara, Bunda. Lukas 5 ayat 6 dia mengatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nggak ada yang disampaikan sama Bunda tadi Lukas 5 ayat 6. Lukas 5:6 ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Bunda sampaikan dalilnya salah. Sebentar, baru buka satu lagi baru buka ya. Lukas 6:12 pada waktu itu kamu diam dulu kalau kita ngomong. Bunda Rama, Bunda ini saya tengahin. Bunda, bentar saya tengahin. Septa. Bunda, yang dikatakan si itu tadi benar. Bunda makanya dengerin dia. Bunda tadi mengatakan Lukas 5 ayat 6. Memang isinya seperti yang dikatakan Sabte. Bunda kali salah coba ayatnya. Aku tengok dulu ya. Siapa tahu yang salah ya. Buka Alkitab supaya kita bisa lihat pas gitu ayatnya. Lukas ini. Ya Allah ya Rabbi. Lukas 22. Lukas 22 ayat 41. Ya, 41. Oke. 41. Salah kutip aku tadi. Tapi ya, kalau salah kutip salah Bunda berarti jadinya. Yuk silakan Bunda coba menurut pandangan Bunda aku baca. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Gitu ya. Ya. Baca itu Lukas 22:41. Apa yang Bunda mau bahas tentang Lukas 22 ayat 41? Ya kan kamu bertanya mana ayatnya, kan kamu bertanya mana ayatnya Yesus berdoa, itu kutunjukkan. Apa Bunda? Saya nanya biar kita ke konteks. Karena kalau Bunda bahas tentang pila-pila Alkitab beda konteks. Konteksnya beda itu bahwa Yesus itu manusia, Bang. Karena dia berdoa, dia makan, dia lapar, dia haus. Boleh saya ngomong sekarang? Kalau dari tadi Bunda ngomong nanti nggak bisa saya ngomong. Silakan nanti saya ini. Ya silakan. Bunda biarkan dia bicara. Ayo Bunda Rama, yuk kita baik-baik aja ngomongnya. Tentang konsep Tritunggal itu Bunda. Saya bilang tadi kalau yang lain aja, yang lain, malah yang lain. Silakan yang lain. Kamu suruh saya jawab, kamu bilang Bunda lagi seperti ini, ternyata pemahaman Bunda nggak bisa gitu. Jadi Bunda nggak boleh ngomong tentang konsep Tritunggal.
Bunda sendiri. Bunda belum biarkan memahami. dia Ini, bicara diam tentang dulu, ketritunggal, diam dulu. Bunda. Bunda biarkan dia bicara. Diam dulu. Oke, silakan Sabten. Sebentar, diam dulu sebentar. Kalau kamu menyuruh saya menjawab, biarkan saya menjawab. Setelah itu baru kamu kan bertanya mana ayatnya. Nah, Iya, saya makanya jawab kan ayatnya. tadi Terus kamu saya bertanya, tanya ini konteksnya apa, Bunda? Sebentar Konteksnya dulu. apa? Saya tanya konteksnya tentang Yesus itu manusia, bahwa dia Oke. manusia lapar berdoa. Silakan. Itu sudah. Malas aku makanya kalau saya bilang, kelas giliran begini saya sih. ya. Boleh giliran saya, Bunda? Silakan. Oke, gini Bapak Ibu, konsep Tritunggal yang harus diimani dari perfect Kristen. Satu, bahwa kalau orang banyak mengatakan bahwa Kristen itu punya 3 Tuhan, itu konsep yang salah. Kenapa sampai sebut Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah dan Roh Kudus? Itu satu orang tapi punya 3 pribadi yang berbeda. Dalil. Allah Bapa sebagai pencipta, dia menciptakan bumi ini, dia menciptakan semua seluruh kehidupan manusia. Dan ketika manusia berbuat dosa, tidak ada yang bisa memperbaiki antara hubungan manusia dengan Tuhan itu. Makanya dia harus turun dari tahtanya, dari kudusnya, dia menjadi manusia. Saya belum selesai ngomong, Bunda. Bunda tadi sampaikan dalil Alkitab salah semua loh, Kalau Bunda. kamu bernarasi, tunjukkan dalil dulu. Narasi aja kok nggak mau Makanya dalil. Bunda, gini loh, ini yang saya bilang sama Bunda, dari pembicaraan Bunda dari awal itu udah salah konsepnya, kutip ayat pun salah, Bunda. Makanya saya bilang dari awal, konteks kita bahas tentang apa. Kalau bisa tentang Tritunggal, konsep yang tadi Bunda buka tentang Lukas 22 ayat 41, itu salah semua konteksnya. Kalau kita bicara tentang Alkitab, mari kita lihat dari sisi konteks apa yang kita bahas. Nih Jangan saya apa, ini Bunda paparkan Sabte, gini. kamu Iya, sini Bunda, dengarin saya tengahin. Tadi Bunda Rahma mengatakan bahwa Yesus itu berdoa, berdoa bersujud, dan Bang Sabte meminta, mau dengar gak? Bang Sabte minta di mana ayatnya, dan Bunda Rahma menjelaskan ayat itu, jadi nggak ada yang salah. Bang Sabte yang tidak mendengar. Dia kan Bunda Rahma tadi bilang Tuhanmu itu berdoa. Kan Bang Sabte bertanya, di mana tertulis? Disebutkan Bunda Rahma, loh salahnya di mana? Ya itu sesuai. Malah Bang Sabte sekarang membicarakan Tritunggal. Sekarang Tritunggal yang Bang Sabte bicarakan, di mana bibelnya? Mana datanya? Dalilnya mana? Oke, Bunda, saya bilang sama Bapak Ibu semua, kalau misalkan Bapak Ibu, itu yang saya bilang, Bapak Ibu nggak akan paham jika kami tentang jelaskan Ya, tentang ya konsep makanya Tritunggal. dijelasin Nggak bawa akan bibel, paham. Bang, bawa bibel. Bibelnya, Bang, tertulis di mana? Iya, dari Kejadian sampai Wahyu, atau di Matius mana, di Lukas mana, ayo cari, Bang. Suaranya nggak ada Kristen original. Jangan lama-lama juga, Bang. Kita mau diskusi, bukan mau tidur. Bang. Aduh, keburu BAB aku, Bang, lama kali. Bang, untung Aku bantu mau nggak Bang Sabti? Bang Sabti, aku bantu ya. Dengan saya, Bunda ya, saya nggak ini, Mbak, Bunda. Saya pikir tadi Bunda selesai ngomong, saya diam gitu. Ya, silakan, Bunda. Iya, saya kan minta datanya di mana, Bang kan membahas Tritunggal. Bang Sabti nggak membawa datanya, dan kukira Bang Sabti cari data. Mau ku bantu nggak datanya? Bang Sabti, Bunda, saya pikir datanya nggak valid, Bunda. apanya nggak valid? Bunda sampaikan pasti saya jamin itu nggak valid. Ya sebutkan aja di mana datanya Tritunggal, di mana di bibelnya, di ayat mana, biar kita buka sama-sama. kayaknya gue pernah baca gitu, Bun. Aku bantu mau nggak? Aku bantu. Ah, Bang Sabte. Ya elah, sampai besok nih. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah
Udah bang Sapte. Jangan lama-lama bang. Kita diskusi. Bang Sapten. BAB dulu bunda, nanti balik lagi. Bang Sapten udah belum? Dibantu gak mau dia. Bang Sapten. Christine Original, coba jawab dulu pertanyaanku. Kristen Original. Enggak ada. Weh, Kristen, kalian ada berapa di sini Kristen? 1, 2, 3, 4, 5 kalian Kristen di sini. Tak satu pun kalian bisa menjawab pertanyaan gue. Ayo, King Richard, Bang, King Richard, Hasintong, Silitonga. Ya, jawab pertanyaanku. Aku sayang. Gak usah pakai sayang, mati itu. Jawab pertanyaan aku, jawab pertanyaan aku. Udah masa kayak ke Bang. Orang sabar disayang Tuhan. Orang sabar dikasih. Besarin bunda. Besarin bunda. Oke. Aku tadi jaringanku ini loh, ya Allah ya Rabbi. Jaringan jam-jam begini jaringan kemudian nih. Coba tengok ya. Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa ini bro? Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku. Oke, Bang Jadi King. kalau dia berlutut dan berdoa. Iya, udah Banda, udah. Ya? Udah. Bang King. Coba Bang King jawab pertanyaanku Bang. Ada 5 kalian Kristen di sini. Ku naikkan 5 kalian. Ayo. Ini yang Islam yang ngomong cuma aku mah Bunda Rahma. Bang King. Boleh aku yang bertanya Bunda? Asintong. Silitonga. Kristen Original. Udahlah tidur lagi di situ. Siap Bunda. Apa itu Bunda? Apa itu Bunda? Dari mana kau? Dari tadi aku ngomong. Coba sebutkan kan itu tadi si Sapten. Nih. Agak segar. Oh, si Sapten ini tadi membawa Tritunggal. Nah, aku tanya, di mana tertulis Tritunggal itu? Dia sampai sekarang nggak dijawab-jawabnya. Coba, aku bilang kau perlu bantuan, nggak mau jawab dia. Coba jelaskan Arsintong. Ya, mau Bunda. Kristen Original, silakan. Sorry. Ya, silakan jawab. Tanya apa, Bu? Di mana tuh si Sapten ini kan tadi bawa Tritunggal. Aku tanya, di mana dalam bibir kalian pembahasan Tritunggal? Udah, diam lagi kau. Kau nanya aku udah. Tadi Asinto bertanya aku jawab, tadi si King bertanya aku jawab, si Kristen kenapa kalian ini lama-lama aku turunkan kalian semua di sini. Tak satu pun kalian bisa jawab pertanyaan aku ya. Ngapain kalian 5 orang di atas kalau pertanyaan aku 1 gak bisa jawab? Hah? Woi, 5 orang woi yang Kristen. Astagfirullahaladzim, boy. Langsung turun si Kristen Original, melarikan diri dia, kabur dia. Padahal dia tanya ada apa Bunda? Udah dijawab malah ini dia. Woi, mana kalian nih? Aduh. Udah 4 kalian sekarang. Yang 1 udah kabur dia, gak bisa ku jawab katanya, kabur aku. Astagfirullahaladzim. Kabur aku katanya. Gak bisa jawab. Mana Sapten? Halo Bunda, sorry, saya sebentar lagi habis makan babi ya, tunggu ya. Dari tadi makan babi ya jelasannya, lama-lama babi kau. Bentar, 5 menit lagi ya. Astagfirullahaladzim. Pantas mukanya sudah kayak babi tuh. Lama-lama kau babi kau. Astagfirullahaladzim. Jadi cemana nih Glenn? Angkat bendera Glenn. Woi, Kristen. 4 orang Glenn, 1 udah kabur. Udah angkat bendera lah Glenn. Aku nyerah. Udah gak tahu jawabannya bilang. Gak ada di. Tinggal jawab aja. Ginting, malas aku ginting. Biar dulu ini dulu ginting. Nantilah ginting. Woi, ya agama Kristen. Aduh pening aku, udah kabur 1, 3, 4. Yang 4 dia pun tak bisa jawab. Aduh sakit kepalaku deh orang ini ya Allah. Woi kita mau diskusi bukan mau tidur. Bisa tanya Bunda. Hei. Ya. Aku pun udah lama nunggu nggak bisa tanya dari tadi. Aduh. Apa itu apa? Udah di rumah.
Ya, Bunda. Gimana ini? Aku mau jawab yang tadi nih. Yang Ya, itu Puan Ara. Bang Sabten ini tadi kan, Bang Sabten ini kan membahas tentang Tritunggal. Nah, aku tanya, di mana di dalam Bible kalian tertulis Tritunggal? Gini, Bunda. Tunggu dulu Iya. urusannya saat ya biar dia cari supaya lebih bagus kalau dia terangin. Aku jawab yang tadi. Dengar dulu. Satu-satu. Bunda kan bilang tadi itu Yesus mengutuk Puan Ara. Dengar nggak? Astagfirullahaladzim. Dia Halo? gak bodoh lo kawannya. Woi. Kenapa? Kalian aja. Bukannya kalian ajaran kasih. Macam mana nih? Katanya ajaran kasih. Bunda kan tanya tadi Puan Ara. Kenapa Puan Ara tidak berbuah? Iya kan, bertanya kan tadi itu. Aku lagi buat kendaraan itu. Habis makan babi jadinya juga nih ya. Sekarang lagi seger nih. Bukan, Paki. Bukannya kalian ajaran kasih. Ya kan? Kalau kalian ajaran kasih harus saling tolong menolong. Kok malah gak mau tanggung jawab? Gimana sih? Tidak, dia kan lagi nyari. Kasihan dia. Nanti dia jelasin. Aku kan bisa jawab satu-satu. Aku kan bertanya juga tadi Puan Ara. Aduh. Dibantu dong. Sate babi enak banget nih jadi. Dibantu. Seger nih. Dibantu. Aduh sakit kepala kue. Udah dulu pening aku. Kenapa? Dibantu dong. Halo. Aduh. Ya, aduh. Parlin Purba. Aku jawab Tritunggal. Halo. Ya, halo Parlin Purba. Bentar. Bang Ardiansa, apa yang mau ditanya? Silakan Bang Ardiansa mau nanya. Silakan. Ini tadi ada dua pertanyaan yang lebih mengarah meledek ya, tapi boleh Bentar jawab. dulu Bang Parlin. Bentar Bang Parlin. Bang Ardiansa mau nanya apa Bang Ardiansa? Aku mau bertanya tentang Oh alah. Ya silakan Bang Parlin Purba, apa mau dia apa? Tadi kan dibilang kenapa Tuhan Yesus berdoa sama Allah Bapa gitu kan pertanyaan bukan? Itu pertanyaan Bunda Rama bukan aku. Oh, pertanyaan Bunda Rama, soalnya saya baru bergabung. Oke, ya. Ya, Yang kenapa kedua- Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ya, terus yang kedua kan tadi siapa yang nanya tadi? Di mana ajaran Tritunggal? Dalam Ya, Bible, oh kita- itu kita saya. Nah, Bunda kan mau tahu di mana tertulis kan? Iya. Tapi coba saya kutip satu ayat dulu ya. Silahkan. Matius 28 ayat 19. Oke, kita buka sama-sama ya. Matius 28 ayat 19. Oke, bentar ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ah itu mana? Mana Pak? Loh, itu kan Tritunggal itu. Tritunggal mana? Lah Bunda tahu nggak definisi Tritunggal? Apa coba? Justru aku tanya, kan dirimu yang Enggak, aku nanya. enggak tahu. Nah, gini loh, kalau moderator nggak tahu Tritunggal, buat apa kamu bertanya apa itu Tritunggal? Oh gitu. Berarti Bapak tidak paham ya. Sabten ini membahas Tritunggal. Dia membahas Tritunggal. Saya tanya, di mana di dalam Bible kalian pembahasan Tritunggal? Dan dia tidak bisa jawab. Bapak malah mengatakan pembahasannya di Matius 28 ayat 19. Dan Bapak bertanya juga. Saya jawab tidak tahu. Nah, terus Bapak bilang kalau tidak tahu apa yang dibahas. Yang bahas itu bukan saya tapi teman Bapak. Oh ya udah saya jawab. Oke, Jadi silakan. sebenarnya karena kalau kita bicarakan secara luas itu waktunya kan nggak memungkinkan. Oh, berarti memakan waktu berjam-jam ya Pak membahasnya Pak ya? Iya dong, itu kan perlu dijelaskan secara detail. Dengar dulu. Tapi kalau soal cuma bunyi ayatnya saya kasih itu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tritunggal artinya tiga pribadi di dalam satu. Maknanya lebih luas itu. Bahkan kita kalau baca Alkitab 2 tahun aja itu nggak cukup untuk memahami secara konkret pengertiannya. Tapi sederhananya bahwa ada nggak ajaran itu? Ada. Sekarang coba ajaran yang kedua. Tadi kan Bunda mengatakan kenapa Allah
Tuhan Yesus masa bisa berdoa kepada Allah Bapa? Sekarang mau saya balik. Kenapa Allah Bapa bisa berdoa sama Tuhan Yesus? Pernah nggak dengar ajaran itu di Alkitab? Enggak, di mana Pak tertulis di Bibel Bapak? Ayo buka kitab. Ini sekarang saya mau kasih tahu bahwa Allah Bapa sendiri yang berdoa ke Tuhan Yesus. Ini bukan kebalikannya seperti kalian tanyakan tadi. Yuk buka kitab Ibrani yuk. Ya, Ibrani berapa? Ibrani, coba lihat Ibrani pasal yang Ibrani berapa? Pasal yang kedua. Ayat berapa? Sebentar, saya buka Alkitabku dulu ya, ini kecil. Jangan lama-lama Pak, kita diskusi bukan mau tidur. Sorry, lagi mata. Oke. Ibrani 1 ayat 9, baca dulu ya. Dimulai dari Ibrani 1 ayat 8, baca dulu Ibrani 1 ayat 8. Ya, isinya. Ini malah saya mau balik dengan, maksudnya pertanyaan retoris itu saya balik, malahan justru Allah Bapa yang berdoa sama Tuhan Yesus. Jadi maksudnya gini loh, memahami tentang konsep berdoa, masa Allah Yesus coba saya bacakan. Saya bacakan ini ya, saya bacakan. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Di mana Allah berdoa kepada Yesus? Mana ada ini Pak? Ya itu sebab itu ya Allah. Mana ini coba Bapak pandai bahasa Indonesia enggak? Coba ya, didengerin ya. Ini mana ada Allah berdoa sama Yesus? Nih, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterus. Saya mau ngomong yang berkata tentang anak yang ia berkata, yaitu siapa di situ? Allah. Itu kan Allah Bapa yang ngomong sama Allah Anak. Jadi dikatakan tetapi tentang anak, maksudnya tentang anak Allah gitu loh, atau Allah anak. Iya, tapi di sini tadi Bapak berkatakan Allah berdoa kepada Yesus. Mana ada Pak? Di sini nggak ada Allah berdoa sama Yesus. Ini anak yang berkata. Gimana sih? Tentang anak bukan anak, kamu gimana sih? Tadi Bapak yang bilang loh. Pak, saya kasih tahu ya Pak, ini direkam loh Pak. Jadi omongan Bapak itu sudah ada dari tadi. Bapak mengatakan Allah sendiri, Bapak balikin. Yesus tadi Bunda Rama mengatakan Yesus berdoa kepada Allah. Dan Bapak balikin. Ada Allah sendiri berdoa kepada Yesus. Dan Bapak membawa ayat ini. Sekarang Bapak mengeles tentang anak. Dan Bapak yang ngomong tadi Allah berdoa kepada Yesus. Di mana? Pikiran jangan suka ngeledek, dengar baik-baik. Tentang anak. Dengar dulu. Kamu jangan ngomong. Tentang anak ia berkata. Ia yang berkata siapa? Allah Bapa. Dengar dulu baik-baik itu. Dengar itu ayat 9. Sebab itu Allah. Itu yang ngomong itu siapa? Allah Bapa. Sama siapa? Sama Allah Anak. Kamu baca itu aja nggak paham. Dia berkata bukan berdoa Pak. Udah salah. Dia berkata bukan berdoa. Seperti Yesus berdoa. Ya, dia berdoa dan berlutut kepada Allah Bapa. Di sini tidak ada perkataan Allah berdoa kepada Yesus. Bapak kalau udah salah aja Pak, nggak usah ngeyel. Allah Bapa ngomong izin Bunda, silakan. Boleh? Ya. Mohon maaf tadi memang saya berusaha untuk mencari supaya jangan sampai nanti terkesan bahwa saya itu asal ngomong itu. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama disampaikan oleh Pak Parlin Purba itu tentang tunggu selesai dulu biar selesai saya ngomong. Nah, jawaban Bapak ngeles, gak ada jawabannya. Tadi katanya Allah berdoa kepada Yesus. Di dalam Bibel yang ditunjukin tidak ada Allah berdoa kepada Yesus. Oh, udah salah ngeles lagi. Itu doa. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Itu doa. Gimana kamunya nggak ngerti nggak itu? Ngeles. Lu kok ngeles?
Coba itu yang ngomong Diskusi sekarang itu kita siapa? nanti nggak akan ada ujung-ujungnya begini. Karena gini, Sabte, tadi Pak Pardin Purba mengatakan Yesus berdoa, ditanya Bunda Rama itu Yesus berdoa kepada Allah, dan dia membalikin ada Allah berdoa. Saya sadar mengurapin apa berdoa itu jelas dikatakan engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Allahmu telah mengurapi engkau, ya. Allahmu, bukan Allahmu berdoa kepada engkau. Allahmu mengurapi, saya ulangi lagi ya, Allahmu mengurapi engkau. Sedangkan di dalam ya disebutkan nama Bunda Rama, Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Jadi ini Allahmu mengurapi engkau, bukan Allahmu berdoa kepada Yesus. Tidak ada. Bunda kalau pahami tentang Alkitab jangan tentang konteksnya Bunda, karena makna-makna tersirat di situ dia berbeda. Kalau misalkan Bunda mau arti dari terjemahan kalimat di situ, Bunda nggak akan paham karena memang Bunda nggak pahami tentang Alkitab. Tapi Bunda harus memahami makna teks dari Alkitab itu apa. Bundanya itu ini Bunda. dia ngomong Saya kembali ke pertanyaan saya, Bunda. Boleh? Oke, silakan. Saya udah Bunda. saya nggak perlu lagi ngomong. Kalau bicara tentang Tritunggal tadi, Bunda, kayak yang saya sampaikan sama Pak Parlin itu di Matius 28 ayat 19 itu adalah amanat agung yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya saat dia terangkat ke surga. Itu bukan Tritunggal ya. Nah, itu amanat agung, Bunda. Amanat agung yang disampaikan itu ada. Bunda, itu tidak ada di teks originalnya. Tidak ada di teks originalnya ya. Kodeksnya tikus itu tidak ada ya. Teks originalnya nggak ada ya. Sementara menjelaskan udah dipotong. Silakan Bunda, bentar. Sabten silakan. Jangan merasa paling hebat di sini. Kalau kasih kesempatan biarlah kami diskusi. Oke, silakan Sabten, jangan dipotong-potong. Dari tadi ngomong aja terus, giliran kayak mau ngomong juga mau. Gimana sih? Ayolah, kan dibilangnya harus sabar. Mana kita ngomong baru ngomong. Jangan framing, lanjut aja. Udah, lanjut Sabten, lanjut. Saya lanjut, Bunda. Udah, biar dia bicara, Bunda. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Baca aja di situ. Pasti pahami deh. Firman yang telah menjadi manusia. Dengar dulu. Tadi ada ngomong di situ di mana dalam teks aslinya. Ini saya mau luruskan dulu. Bukan Oji, teks aslinya Matius 28 itu tidak ada di sama itu Oji, sama Matius 28 itu amanat agung yang disampaikan. Sama ini Oji, sama Ibrani 1 sama itu Ibrani 1 ayat 8 di mana si Parlin Purba ini mengatakan Allah berdoa kepada Yesus. Kita kemana-mana konteks pembicaraan kita enggak sejalan. Biar kita buktikan aja apa yang kita bahas pertama. Tidak ada di Kodeks Sinatikus itu ya, Matius 28 16 sampai 20. Tadi Kodeks Sinatikus saya mau tanya itu. Kamu nih itu silakan buka dulu. Jangan main kodeks-kodeksan Bang, nanti ntar gua pretelin Bang. Oh sini dulu, siapa yang mau Kodeks Sinatikus tadi itu ngomong siapa itu? Jadi. Mau dipretelin Bang. Sabarlah Parlin. Masalah itu kamu sok pintar kamu. Lo kok so pintar? Ini. Bunda, aku izin pamit ya. Ada yang pengen aku lakukan, Bunda. Iya, silakan. Kamu nih jangan pamit. Kamu lihat dulu fakta. Jangan pamit dulu. Ayo, kamu lihat dulu fakta. Jangan pamit lah. Tengoklah dulu. Siapa dulu? Tengoklah data dulu. Aku mau berdebat, tapi dari tadi Bunda Rama selalu potong pembicaraan orang. Jadi terkesannya Bunda Rama nggak ada kesempatan untuk kita ngomong. Lah, data sampaikan data Bunda Rama nggak lihat. Mana data aku sampaikan? Gini Bunda Rama, gini. Nanti saya tengahi Sabten. Kalau memang Bunda merasa bahwa agama Bunda yang paling benar, itulah menurut iman Bunda. Agama kami, menurut kami agama yang paling benar karena kami mengimani Kristus Yesus. Ayo buktikan. Saya terakhir Bunda Rama, jika lidah Bunda nggak akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, Bunda Rama tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Jangan cengeng. Ayolah, tunjukkan datamu. Wah. Cemen lu. Kamu minta data apa, weh? Ya, yang dia narasikan tadi Parlin, dia narasikan tadi nggak ada data. Coba Bang M3 tunjukkan ini si Parlin ini nggak ada itu di Kodeks Sinatikus tuh nggak ada. Enggak, saya mau tanya balik. Kamu jangan dulu kan mau ditunjukin data. Sabarlah kau. Kamu ini waktu kita ngomong ini, memang kau pikir 1000 tahun kita ngomong sama kamu, jelasin intinya.
cari konteksnya, logika di balik perkataanmu yang mau Iya, dibantah dulu. mau ditunjukkan bahwa Nanti di satu Matius sisi yang kamu kau sampaikan itu tidak Aku ada tahunya di kodeks Sinaiticus. Dengar dulu, jangan kamu ngomong dulu, ngoceh dulu kamu. Dengar dulu, dengar, biar ku bantah kamu. Nanti kamu bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong dulu, diam dulu. Biar aku ngomong dulu, jangan ngomong-ngomong semua satu-satu orang. Nanti kalau udah selesai ngomong satu, ngomong yang lain gitu loh. Merintah-merintah di komal muslim. Jangan ngomong satu orang, kau timpali. Dengar dulu. Kalau kamu percaya bahwa varian Sinaiticus atau kodeks Sinaiticus, kodeks yang asli. Nanti kalau kukutip dari situ, ada satu perkataan misalnya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Kamu percaya nggak itu? Jadi kamu jangan menggunakan standar ganda. Jangan di satu sini kamu bilang, ini nggak ada di sini. Begitu dikutip yang benar dari kodeks Sinaiticus, kamu nanti nggak percaya. Jadi tujuanmu Karena cuma itu satu, bukan kamu Tuhan. jahat. Itu Tuhan, bukan Tuhan. Itu faktanya aslinya, bukan Tuhan, Tuhan. Berdebat dengan kamu, berdebat bahkan logika anak TK aja kamu nggak ngerti. Ini orang, ya Allah ya Rabbi. Nanti kamu tunjukkan buktinya aja Bapak. dulu. Ya mau ngeluarin apaan? Enggak, tadi dia minta di mana tertulis di Alkitab ada Tritunggal. Begitu dikasih ayat ngeles dia. 1 Yohanes 5 nomor 7. Terus dia bilang datanya tadi. mana? Iya, Bang Parlin, datanya mana? Data Iya, apa yang datanya kau mana? minta? Coba Data apa yang kau minta? tunjukin aja, Yang Bang. tadi ada narasikan tadi itu. Mana Yang datanya? mana yang kau minta? Dari tadi kan udah dibacakan. Matius. Iya, katanya ada yang Tritunggal itu, datanya mana? Bahwa Yesus itu mengajarkan Tritunggal, mana datanya? Data apa sih yang kau minta ini? Enggak jelas ini orang. Yang dia sampaikan itu di Matius, Bang. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu tidak ada di kodeks Sinaiticus. Matius Kamu itu jangan 16. kamu pakai dasar logika kamu itu anak SD aja nggak punya Itu begitu. fakta. Bodoh banget kamu. Fakta, Kamu Bang. pakai Fakta, kodeks ini. Bang. Emang kau pikir Alkitab itu pada zaman dahulu cuma satu kodeks? Itu kodeks itu varian-varian. Kamu so pintar kamu. Bodoh banget. Emosi dia. Jangan main kodeks, Bang. Nanti ada pretelin, Bang. Ya buka aja Ji, buka. Nanti kalau dikasih Alkitab yang satu ke kamu gak akan terima. Begini. Apa Julius? Tunjukin, Ji. Begini. Nah, kalau menurut saya itu memang ada, cuma dia tidak tertulis Tritunggal. Tetapi pernyataan tentang Tritunggal itu atau 3 pribadi itu ada. Tetapi dari kitab Kejadian saja sudah menyatakan itu. Tetapi tulisan tentang Tritunggal tidak ada. Mau putar sampai di mana tidak akan ada. Kalau kita Kejadian itu tidak menjelaskan itu, setahu saya, Pak. Secara spesifik itu loh, mengajarkan tentang Trinitas itu ada enggak dalilnya? Tidak ada tulisan dibilang Trinitas, tidak ada. Tetapi Tapi Pak Parlin ada katanya tadi dia bawa ayat. Pergilah ke itu. Pak Parlin gimana Pak Julius? Tidak ada. Jangan kalau diada-adakan. Susah banget. Jadi ngomongnya itu saya mengadakan. Contoh ya. Yang dia cari begini, saya usul, Bunda. Sebentar Pak. Begini. Ini saya usul diatur timer supaya kita ini nggak debat kusir kayak gini. Ya, Begini, diatur timer Bunda. Persoalan tentang apa? Ini persoalannya tentang Tritunggal. Kalau kata Tritunggal dalam Alkitab buka sampai mata merah juga tidak akan ketemu sampai tumbuh. Silakan Pak Richard. Ini kalau untuk timer pun dia susah karena itu Kristen paling banyak kalau itu. Ada 5 kalau Kristen. Tidak, atur aja per 3 menit. Gantian. Jadi Bunda juga jangan mendominasi. Ada kan di situ teman-teman Muslim Ustaz di situ. Ya kan? Udah, kita mau main data, kita buka tema aja gini. Kita otentikkan siapa yang paling otentik, kita paling otentik. Saya dengar ofisial ini 3. Kita berdebat nanti. Atur. Ya, begitu. Kalau dipikir-pikir, menurut logika saya belum ngomong loh. Yang betul itu. Yang Islam maupun Kristen ya saya mau tanya. Saya tanya dua-dua, bukan satu ya. Saya mau tanya dua-dua. Kalau di agama Islam, siapa yang pernah lihat Allah itu? Ada?
Allah kami tidak Siapa yang bisa sudah pernah dilihat, lihat? bahkan Bukan suaranya masalah nggak bisa dengar. Pak Julius, Pak Oke, oke. Julius. Di sini kita Tidak dilihat kan? Ya sudah. kitab Tidak ada mana lihat yang kan? diakui Bang Andi betul-betul biarin aja dulu ngomong, langsung Bang Andi. turun dari Slow, slow. Tuhan gitu. Diam. Tidak Dalam dilihat kan? narasi di Udah. dalam ayat Bang itu. Ardi dilihat. diam dulu, Berhenti itu Julius begini ngomong. terus. Enggak Biar saya teratur. yang ngatur. Atur aja Bunda, atur Ya, aja silakan Bang waktunya. Julius. Tidak ada yang Silakan, bisa 3 dilihat menit ya. kan? 3 Ya, menit. di mana? Iya, bentar Bang. silakan. Ya, Ada tidak yang ada di bisa dalam dilihat, Bible kalian bahwa Allah itu terlihat. Ya, di Kristen juga pun demikian. Oke. Tidak akan bisa dilihat. Jadi kita membahas sesuatu yang tidak bisa dilihat ini, anggap saja seperti kita menghayal. Oke? Oh, kami nggak boleh Bang, kami nggak boleh. Oh, mana bukti buat saya? Enggak, kami memang nggak ada diajari disuruh menghayal Bang. Mana bukti? Bukti buat saya. Saya tanya bukti loh. Sekarang saya tanya bukti nih. Oke, berarti orang abang Kamu diajarin buktikan untuk buat saya hari menghayal. ini. Hari ini juga buktikan buat saya. Allah tuh mana? Coba buktikan buat saya. Ya Allah memang nggak bisa Ada, dilihat. bisa. Makanya tidak bisa dibuktikan kan? Makanya saya bilang Iya, kita tapi kan tadi berbicara abang sesuatu suruh yang menghayal. Aku hayalan. bilang nggak bisa dihayalkan. Sesuatu yang bodoh banget hayalan ini, itu Bunda. karena kita tidak bisa melihat. Oke, mau Kristen maupun Islam. Pak Julius, Oke, gantian saya boleh ngomong? silakan. Oke, Bapak misalkan bertanya seperti ini, Pak tolong tunjukkan Yesus sekarang juga. Kalau Bapak bisa ngomong seperti itu. Kalau bilang saya Yesus Maksudnya? itu nggak ada, coba buktikan Yesus itu sekarang juga. Nah, saya kan tadi sudah bilang Allah ini. Nah, makanya kita jangan berbicara banyak maupun bahas dari kayak gitu, Kristen. Pak. Pak, kalau Allah, kalau Yesus itu bisa dilihat, Pak. Mana Karena buktinya? Coba dalam tunjukin ke sejarahnya saya. ada. Oke. Tunjukin ke saya. Wah, bukti bagaimana Oh, lagi? Yesus itu ada, tunjukin Tidak ke saya tertulis sekarang banyak itu. Satu, bukti dalam Alkitab ada. Kedua, bukti sejarah di luar Alkitab ada. Karena itu Tunjukkan sejarah, Pak. sekarang juga. Tadi kan Bapak Tetapi bilang Allah itu, ini mau tunjukkan Kristen sekarang maupun bahwa Islam Allah itu tidak bisa ada. dilihat, Pak. Iya, tadi kan Bapak menjelaskan Pak, bahwa Allah itu mau Kristen maupun Islam juga tidak bisa dilihat. Saya sudah bilang tadi kan, Pak bisa mengerti kata saya tidak? Di Kristen juga tidak bisa dilihat, di Islam juga tidak bisa dilihat. Siapa yang bisa lihat? Siapa? Pak Julius, ini dari Parlin Purba dengar dulu. Ini kalau berdebat biasanya dengan teman-teman kita Muslim, pada umumnya logikanya jongkok. Jadi kita itu kayak ngomong Logika aku juga Parlin, omongan kau aja dibantah sama Julius ya. Parlin Purba, kau dengar dia aku sekali lagi. Bentar, yang lainnya diam. Parlin Purba, pasang kuping kau ya. Julius membantah omonganmu tentang Tritunggal, membantah. Ya, jadi secara detail itu tidak ada di Bible kau, ya. Kau bilang kami Tidak jongkok ya, tertulis, tidak tertulis jongkok. Tritunggal. Itu Julius membantah sesama Kristen kalian ya. Woi, sesama Kristen, Sialan Sedang jadi kacau kan? Aduh, sesama Kristen ganti-gantian. membantah omongan kau. Sesama Nggak sehat Kristen. diskusi begini. Aduh. Kau bilang Coba pula Bunda, jongkok Bunda kami kan harus jongkok di anak sini. orang kau Mohon Tuhan kan. aturlah. Kami pula kau jongkok. Aturan supaya disiplin kita. Supaya kita bisa ganti-gantian. Teman kau aja seniman aja membantah Pak Julius, izin omongan Pak Julius, kau. Mai. Izin, Mai. Silakan. Begini. Ya udah Julius, Ketuhanan. Bang Parlin yuk Purba yuk. Kita berdua aja yuk. Julius, Kita berdua untuk otentik ketuhanan siapa itu. kita paling otentik kita berdua Begini. aja. Kamu membantah nggak Begini, ada katanya konsep Tritunggal di Alkitab. Lu jelasin dulu sama mereka. Kan aku bilang kan otaknya jongkok, makanya nggak ngerti yang kau maksud. Kau jelasin dulu tuh. Ya. Ngamuk dia. Begini. Kalau untuk orang Kristen ada Ibu. Temannya seiman yang gini ngamuk Tritunggal dia. tidak ada. Tetapi penjelasan tentang maksud dari Tritunggal itu ada. Kau dengar itu Parlin? Maksudnya. Kau dengar itu Parlin? Begini, Pak. Kau dengar itu Kalau kita Parlin? berbicara tentang ketuhanan, Ini wanita. Hai, siapa yang kalau kita jongkok? berbicara tentang ketuhanan, Otak siapa yang jongkok? Kau dengar tuh Parlin si Julius ngomong. Julius. Maka tidak, saya tidak bilang otak kau yang Bapak jongkok. saya tidak bilang itu. Sesama Saya tidak bilang otak itu, saja tetapi membantah. Kau kata- pula bilang kau kata tuh Tritunggal, pula logika kata kami Tritunggal otak tidak jongkok. ada. Kau lah Kata jongkok. Kau Tritunggal dengar tidak tuh. ada. Si Julius Tidak ada. ngomong. Ngomong lagi Julius. Ngomong lagi, sampaikan lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah, dari tadi aku ketawa terus sih dibikin orang lucu deh. Jelasin lagi. Tapi begini Pak, Barama saya mau tanya ini. Lanjut. Barama saya mau tanya satu nih. Astagfirullahaladzim. Barama, saya sudah pernah berbicara dengan Uji lawan Uji sakit perut aku Uji.
Jangan sampai kita menghujat saja, tidak baik ya. Aku nggak ada menghujat bang, teman abang tadi di luar ya. Bang Julius temanmu di luar ya. Temanmu di luar kok kau pula. Siapa yang menghujat temanmu tadi bilang? Kok kau pula kami pula kau salahkan Julius? Temanmu yang dari tadi bilang apa dibilang dia? Tidak, saya tidak bilang bang, saya tidak ada bilang bantah di sini. Tapi saya bilang jangan sampai kita menghujat saja. Jangan sampai kita saling menghujat, tidak baik. Oke, temanmu di luar loh. Oke. Tidak, saya tidak bilang siapapun. Cuma saya bilang jangan kita menghujat saja. Bahwa dia bilang itu tadi dipelesetin, katanya kamu membantah apa yang ku bilang bahwa Tritunggal tidak, saya tidak. Lagi maksudnya sederhana biar paham ya. Katanya Tritunggal tidak ada, tetapi ramuan tentang Tritunggal ada. Kau dengar tuh Parlin? Kau dengar? Ramuan Tritunggal ada. Kata Tritunggal tidak ada, tapi ramuan tentang Tritunggal ada. Astagfirullah. Ji, lawan Ji. Kakaknya kayak orang pintar. Tidak. Memang kalau umpamanya Kristen sama Islam ini berdebat tentang ketuhanan itu agak sulit, Pak. Bukan masalah umat Muslim itu pikirannya jongkok. Waktu ditunjukin ayatnya dia ngehujat bisa diam dulu Bang Parlin Purba. Iya, karena dia tadi merendahkan loh. Dia bilang bahwa Julius membantah saya. Itu kan karena dianya kan nggak pintar loh. Jadi maksudnya kita perlu jelasin. Tidak membantah. Dia yang bilang. Kita itu yang bilang itu. Tidak merendahkan, itu membantah saja, tidak merendahkan. Sekarang kalau kamu menarasikan bahwa orang Muslim ini logikanya jongkok, sekarang ceritakan kepada saya di Kejadian 8:21 ya, itu Tuhan berfirman di dalam hati. Itu gimana penulis bisa tahu Tuhan berfirman di dalam hati? Ya kan? Penulis itu tahu dari mana jika ayat diterangkan Tuhan berfirman di dalam hati. Terus berfirman apa di situ? Di Kejadian 8 ayat 21. Coba terangkan kepada saya Bang Parlin Purba. Bisa diam dulu. Di Kejadian 8:21 Tuhan Anda berfirman di dalam hati. Ini yang nulis kok bisa tahu dia berfirman di dalam hati ini? Kalau jongkok, coba pikiranmu jongkok enggak? Saya tanya gini. Gini, sekarang kamu catat nomorku, saya ladeni kamu siang malam apapun pertanyaanmu. Tapi kalau di sini lompat satu nggak mungkin selesai. Kamu catat nomorku deh. Jawab dulu. Kamu menarasikan bahwa umat Muslim itu pikirannya jongkok. Sekarang jawab. Capek deh ladenin kamu deh. Loncat kau kemana-mana, Tritunggal lagi belum habis, sudah lari kau kemana-mana. Gak bisa jawab. Sekarang terangkan kepada saya ayat itu. Gimana Tuhan berfirman di dalam hati, firmannya apa, dan penulis itu kok bisa tahu? Dia kan berfirman di dalam hati. Kok bisa sang penulis itu tahu? Coba terangkan kepada saya jika pikiranmu gak jongkok. Ada anakku sini cewek bilang, matiin aja Pak berhadapan dengan 6 orang bodoh katanya. Bayangkan tuh. Oh, Pak, coba baca 1 Korintus 4 ayat 10, Pak. Biar Bapak. Coba Bapak baca 1 Korintus 4 ayat 10 coba. Kalau nggak suruh anaknya baca, Pak. Anak Bapak suruh baca 1 Korintus 4 ayat 10. Biar dia tahu bibelnya, Pak. Menyatakan saya bodoh. Ini Bang Parlin goblok atau Bang Parlin tolong? Bentar, Bang Andi, Bang Andi. Slow. Anaknya suruh baca. Satu yang bicara. Bentar, iya, Bang Asito, bentar. Pak, anaknya suruh baca 1 Korintus 4 ayat 10, Pak. Suruh baca anaknya, Pak. Bapak baca dulu, Pak. 1 Korintus 4 ayat 10 ya, Pak ya. Baca ya, Pak ya. Kuat-kuat bacanya ya, Pak ya. Kuat bacanya. Silakan, Pak. Jangan baca dalam hati. Kuat bacanya, Pak. Kuat. Jangan dulu Oji. Baca kuat, Pak. Baca kuat. Udah kena peringatan dia. Kena peringatan. Belum lagi bacanya udah kena peringatan dia. Tentang apa itu Ibu? Tentang apa? Coba baca Bang Jip. Aku suruh maunya dia yang baca. Karena dia tadi bilang itu 1 Korintus 4 ayat 10. Ya kan? Mau ku tertawai dia kalau dibaca dia. Jadi begini untuk ketuhanan Kristen dan Islam itu kalau dibahas itu sampai ayam tumbuh gigi juga kita tidak akan mengerti. Makanya kenapa sampai saya menarasi bahwa Tuhan siapa sudah lihat baik Kristen maupun Islam, belum ada yang lihat.
begitu. Kalau Bukan saya Meyadi bela kena Kristen, bela Islam, tidak ada. Tetapi pernyataan itu sepertinya saya seperti ateis begitu. Saya tidak mau bela Kristen, bela Islam, tidak. Tetapi kalau kita berbicara tentang Tuhan maupun Islam dan Kristen, sangat sulit, Pak. Sangat sulit, Ibu. Memang iman Kristen itu kalau menurut Islam ya salah. Tetap dari zaman tidak enak juga sampai sekarang tetap salah. Begitu. Oke, di apa kita diskusi apa kita? Bukan Ya, kabur, begini. kena peringatan mereka. Begini, Ibu. Ya, silakan. Ini bukan saya mempersalahkan, minta maaf ya. Cuma saya pernah diskusi dengan teman juga yang Islam. Bang Hendri, tolong di mute, Bang Hendri. Bukan, Bang Hendri, Bang Hendri, di mute, Bang Hendri. Bang Hendri, saya turunkan ya. Dibilang di mute. Tentang ini. Begini, Bu Rama, tentang rusuknya siapa? Hawa. Begitu. Jadi memang di Islam, ya kan diambil dari sebelah kiri. Bukan saya, Bang. Bunda Hesti tuh, Hesti bukan aku, salah, Bang. Lanjut. Ya, tidak, bukan saya bilang Mbak Rama, Ibu Rama bukan, tetapi ada beberapa. Ini tentang Hawa. Anggap bahwa Hawa diambil dari tulang rusuk kiri. Tapi kalau di Kristen tidak ada, Ibu, tidak ada tulisan di situ, tulis bahwa tulang rusuk kiri. Terus itu kalau perempuan di dalam Kristen di mana diciptakannya? Diambil dari salah satu tulang rusuk saja, tapi tidak bilang kiri, tidak ada. Gitu. Diambil dari salah satu tulang rusuk Adam, tapi tidak dibilang tapi sebelah mana ya? Tidak spesifik, tidak ada, begitu. Maka saya bilang, berarti banyak ada perbedaan, ada persamaan. Makanya saya orangnya tidak terlalu, saya menganggap semua agama baik menurut saya. Tapi kalau menurut ibu silakan, gitu. Ya, makanya apa Pak kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya mah cuma Islam doang, Pak. Ya, kan itu menurut masing-masing pribadi kan. Nah, terus makanya kalau begini, di situ kalau di Islam juga itu dia lebih jelas menjelaskan bahwa sebelah tulang rusuk kiri, begitu loh. Makanya saya tanya. Islam jelas, Pak. Ya, makanya sempat saya tanya, berarti tulang rusuk kiri hilang dong. Lalu dia sempat buka tentang hadis. Hilang. Bahwa, iya, di situ dibilang bahwa memang sebelah tulang rusuk kiri hilang. Nah, saya bilang ya terserah kalau memang itu pemahamannya seperti begitu, saya tidak bisa bantah karena tulisannya begitu. Tapi kalau mau pakai yang dibilang secara logis, tidak hilang. Tetapi itu pernyataan Tuhan karena Tuhan yang membuat. Menurut kita manusia itu hilang, tetapi menurut kan itu Tuhan yang buat, tidak mungkin hilang. Kan bagaimana? Ya udah Pak, kita buka tema baru. Kita tidak bahas keimanan, tapi berdasarkan data gitu, Pak. Gimana? Ya, boleh. Boleh. Otentik Pak ya, otentikan Alkitab dan Al-Quran Pak ya. Anda bisa nggak? Tapi saya tidak bawa Alkitab ini. Nanti saya lihat Google Pak. Jelaskan saya tidak Pak. Enggak. Berarti bukan penjelasan Pak, tetapi berdasarkan akademik Pak. Akademik ya, itu boleh. Silakan. Maupun hipotesis itu berdasarkan data juga Pak. Berasumsi itu berdasarkan data. Kalau nggak ada datanya ya bisnis. Oke. Di dalam kodeks Sinaiticus tadi kan saya dengar itu membawa kodeks. Di dalam Matius 18 nomor 11 saya buka aja ya. Aneh kopi ya, izin ya. Imrus, bawa itumu Imrus. Wifi jaringanmu dibawa Imrus. Jadi biar masuk. Ini kok dari tadi kok mau naik susah kali. Jaringanmu tuh Imrus gak bagus. Oh, Bang Imrus. Nih, bentar. Bentar. Aduh. Slow. Oke, Pak, di dalam Matius 18 nomor 11, menurut dari footnote Yerusalem, footnote itu adalah catatan kaki, Pak ya. Di sini mengatakan ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius.
Dikiranya tidak asli dan diambil dari Lukas. Nah, itu berarti di dalam Matius 18 nomor 11 itu berarti ada ayat sisipan, Pak. Itu gimana Pak misalkan mengotentifikasinya bahwa ayat itu memang berasal dari Matius, sedangkan dari Putut Yerusalem itu tidak bahwa ayat ini adalah ayat sisipan. Itu gimana Pak? Silakan. Kalau menurut dibilang ayat sisipan ini kan karena satu pada saat itu kode yang itu kan dia tidak lengkap, ada beberapa kode. Artinya begini Pak, apa namanya, ada beberapa kodeks yang ada kan itu banyak kodeks itu Pak. Nah, contoh ada beberapa kata yang contoh yang seperti penulisan Alkitab ini dia menurut kodeks-kodeks yang ada. Manuskrip itu saling banyak itu Pak. Kalau yang mendalam tentang manuskrip itu kan sama kita begini nih, kita mau tahu dengan itu manuskrip itu terlalu dalam itu kita tidak menguasai dia Pak. Begitu Pak. Kita jujur saja, untuk apa kita mau bilang kata kita lebih tahu. Saya rasa mungkin Bapak juga lihat ini kan cuma di Google, tetapi lihat aslinya Bapak juga tidak akan lihat.